Assalamualaikum Ananda sekalian. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang cara-cara belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang berpikir dan bersikap positif. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian berdoa bersama di dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan kembali memperkenalkan diri kepada Ananda semua. Gurunda tercinta ini yang sekarang berada di layar HP Ananda adalah guru konseling kelas 7. Adapun nama Ibu seperti yang terdahulu Ibu kenalkan, yaitu Desmilawati. Baiklah Ananda sekalian, semoga hari ini Ananda masih segar dan bersemangat, tetap sehat, tetap optimis, mendengarkan materi dari Ibu. Ibu tidak bosan-bosannya mendoakan kalian agar tetap bersemangat, tetap sehat, dan tetap tekun belajar. Materi kali ini ialah berpikir dan bersikap positif. Adapun tujuan layanan dari materi ini agar kita dapat memahami dan menerapkan berpikir positif serta mencapai pribadi yang mampu berpikir positif. Berpikir positif itu sangat penting dalam kehidupan karena akan membuat tekanan hidup yang dihadapi ikut teratasi. Tekanan hidup yang dihadapi oleh masing-masing kita jelas berbeda. Seperti juga latar sosial kita yang sudah jelas sangat berbeda. Pentingnya berpikir positif. Dalam menghadapi kehidupan, sering ada tantangan dan masalah. Masalah datang bertubi-tubi, kiri, kanan, sampai kepala mumet. Sehingga Ananda bingung, tugas yang menumpuk, waktu yang mepet, perasaan malas yang mendera. Namun sebaiknya kita tetap tabah dan berpikir positif dari dinamika kehidupan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Karena dalam setiap detik kehidupan pasti ada hikmah yang baik dan berguna bagi kita jika kita menyadari. Seorang guru memberi tugas kepada siswa, seorang siswa mengerjakan tugas yang diterimanya. Semua ada hikmahnya, ada take and give-nya. Jika Ananda tabah dan sabar mengerjakan, maka hasilnya mendapat nilai yang memuaskan. Nilai dapat, ilmu dapat. Ananda bahagia, guru pun bahagia. Begitu pentingnya berpikir positif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik selaku siswa, selaku orang tua, selaku kami pendidik, selaku masyarakat pada umumnya. Berpikir positif adalah kunci dalam mencapai kesuksesan apapun bentuk jenis usaha yang kita lakukan. Bukan hanya dalam menjalani tugas-tugas secara online, bukan hanya menjalani pekerjaan dari guru-guru yang menumpuk, tetapi semua jika dilaksanakan dengan pikiran yang positif, hasilnya pasti positif. Yakin dan berpikir positif. Manfaat berpikir positif dan senyum. Jasmani tubuh kita menjadi sehat, tidak sakit-sakitan, karena urat saraf kita menjadi tidak tegang. Dapat mendinginkan suasana hati yang marah dan emosi.
hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, saraf tidak tegang, dan bekerja akan menjadi lebih bersemangat. Menuju sukses. Semua orang pasti ingin sukses, bukan? Kuncinya berpikir positif. Siapa sih yang tidak ingin sukses? Anda, kita, semua pasti ingin sukses. Sekali-kali, kuncinya sekali-kali jangan pernah berpikir negatif. Jangan pernah berpikir negatif. Buang jauh-jauh hal-hal negatif, juga kalimat-kalimat negatif yang ada di pikiran Anda. Jangan lagi ada kalimat-kalimat seperti berikut. Saya tidak sanggup. Saya tidak mungkin bisa. Saya belum pernah melakukannya. Saya pasti gagal. Dan lain sebagainya. Atau saya belum siap untuk itu. Saya hanya anak bawang. Saya apa-apalah. Jangan sekali-kali pernah memvonis diri Anda untuk mengatakan hal-hal yang negatif. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hamba-Mu. I am a thing my mind. Saya sesuai apa yang saya pikirkan. Tanamkan itu di hati, camkan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, mulai hari ini Anda telah melangkahi tangga kesuksesan pertama. 12 cara membangun sikap berpikir positif. Yang pertama, kamu bisa memilih bersikap optimis. Yang kedua, kamu bisa memilih menerima segalanya apa adanya dengan ikhlas, tidak menuntut lebih. Ketiga, cepat pulih. Apapun keadaannya, sakit, sedih, marah, segera bangkit, pulih dari keadaan. Yang keempat, ceria. Bersikap ceria dan selalu segar. Yang kelima, bersikap antusias dalam segala hal. Tidak bersikap pasif dan adem ayem. Yang keenam, lebih peka. Sebagai manusia, kita harus bersifat lebih peka terhadap segala situasi dan kondisi. Sifat peka menyelamatkan kita dari kondisi yang apapun. Yang ketujuh, bersikap humor. Humor dalam artian Ananda tidak kaku dalam menghadapi suatu kejadian. Riang, gembira, berjiwa humor, penuh guyon yang tidak berlebihan. Kedelapan, sportif. Ananda semua tahu apa itu sportif? Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Nah, seseorang akan berpikir positif jika tubuhnya sehat dan jiwanya sehat. Yang kesembilan, rendah hati. Tidak boleh sombong dalam bergaul. Selalu menanamkan ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Kesepuluh, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita, apa yang kita alami, apa yang diberikan Allah kepada kita. Sakit, susah, senang, bahagia, semua kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur sehari-hari? Dengan menjalankan ibadah wajib, menghentikan semua larangannya, mengerjakan semua suruhannya. Ke-11, beriman. Kita selaku umat Islam sudah jelas tahu apa itu beriman. Beriman, berkeyakinan bahwasanya kadar baik dan kadar buruk itu
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, berpenghargaan. Sekecil apapun karya orang lain, Ananda, kita semua harus bisa menghargai jerih payah orang lain. Karena 12 cara tersebutlah sikap berpikir positif kita akan muncul, aura positif kita akan keluar, sehingga yang ada di hati dan pikiran kita selalu husnuzon, yaitu berpikir positif. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada jalan yang tidak bencah, tidak ada duri yang tidak bisa dibuang. Semua mengandung hikmah. Kita semua tahu bahwa suasana era pandemi ini, Ananda semua diwajibkan belajar dari rumah. Tetapi itu bukan menutup kemungkinan Ananda harus pesimis, berkecil hati. Tidak. Melalui video ini, Ananda masih bisa berjumpa ibu, berkonsultasi via WA, menyimak pelajaran dengan bahagia, membangun pola pikir positif, membangun jiwa yang sportif. Seperti sering ibu beritahu dan ajak Ananda semua bahwasanya hidup, bersikap dan membangun sikap yang positif adalah obat dari segala penyakit. Demikian Ananda, semoga Ananda memahami materi kali ini dan dapat membangun, memberi semangat kepada pelajaran-pelajaran lain, bidang studi lain yang Ananda ikuti. Selamat belajar Ananda. Wabillahi taufik wal hidayah. Tetaplah jaga imun, jaga protokol kesehatan. Tetap di rumah aja. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan lupa beribadah tepat waktu. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasmu. Ibu selalu menyayangmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.